ada yang lebih baik lagi. Ternyata ada yang lebih baik lagi nih dari apa namanya, Pap smear gitu ya. Namanya itu adalah sebentar. Ini aku udah ini belum ya, udah tampilan, Mbak Lesti, udah tampilan ini belum aku nih? Belum, full screen ya? Belum, belum. Maaf, belum ya. Diklik bagian bawah, Dok. Sorry, oke, ini dia. Jadi ternyata ada penapisan atau screening yang lebih baik lagi gitu ya, namanya thin prep atau liquid based cytology. Nah, ini sudah banyak ada di rumah sakit besar gitu ya. Malah kalau sekarang mungkin sudah tidak dilakukan lagi pap smear konvensional, yang ada adalah liquid based cytology atau thin prep ini gitu, karena sensitivitasnya lebih tinggi, sekitar 73,6%. Jadi kalau yang tim prep ini nanti yang dipulas, cairan yang dipulas itu akan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi cairan. Nah, cairan itu digunakan untuk membersihkan. Jadi kalau misalnya pas dipulas ternyata masih ada sisa-sisa darah gitu ya, karena mungkin ada radang atau karena sisa-sisa haid mungkin gitu ya. Nah, itu bisa dibersihkan dengan cairan yang digunakan di liquid based cytology. Jadi hasilnya akan lebih baik gitu. Itu adalah metode penapisan yang lebih baik daripada pap smear konvensional, dan aku rasa sudah banyak. Jadi sudah tidak sudah tidak susah lagi untuk nyari rumah sakit yang menyediakan thin prep ini gitu ya. Terus yang ketiga, ini yang paling baik sebenarnya. Pap smear atau thin prep ditambah dengan tes DNA HPV. Nah, sensitivitasnya bisa sampai 98%, jadi hampir 100%. Jadi selain dilakukan pap smear atau thin prep ini, kita juga bisa mengetahui kita ada resiko virus HPV-nya atau tidak ya, gitu. Jadi interpretasinya itu bisa saja tidak, misalnya nih contoh, tidak terdapat lesi prakanker ataupun kanker serviks, tetapi ada ditemukan HPV high risk gitu misalnya nomor berapapun itu, tidak harus dengan 16 sama 18. Misalnya ditemukan itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, itu yang bisa terjadi. Itu yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita menggunakan tes yang lebih baik ini, pap smear plus tes DNA HPV ini gitu. Jadi yang paling baik yang pasti yang nomor 3 gitu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah vaksinasi ini merupakan pencegahan primer gitu. Jadi pap smear itu merupakan pencegahan sekunder. Jadi nanti kita akan ngomongin tentang vaksinasi. Tapi yang pasti vaksinasi ini adalah salah satu pencegahan. Jadi bukan cuma pap smear, bukan cuma pemeriksaan HPV, tapi vaksinasi gitu. Jadi karena nanti kita akan ngomongin, jadi vaksinasi itu merupakan pencegahan primer. Selanjutnya, pap smear ini bisa dijadikan metode penapisan sebelum mamis melakukan vaksinasi. Vaksinasi apa aja? Nah, oke, sebelum ngomongin vaksinasi, aku punya beberapa rekomendasi ini ya. Jadi menurut America Cancer Society, ternyata pemeriksaan pap smear itu dilakukan 3 tahun setelah berhubungan seksual. Jadi nggak usah habis nikah gitu ya, misalnya langsung melakukan pap smear, tidak perlu. Kecuali sebelum nikah udah melakukan hubungan seksual, mungkin, who knows gitu kan. Tapi kalau misalnya baru saja menikah, tidak pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, nanti setelah 3 tahun melakukan hubungan seksual aktif, nah itu baru dilakukan pap smear gitu ya. Nah, kalau menurut American College of Obstetrics and Gynecology sama nih, 3 tahun setelah melakukan hubungan seksual atau dari usia 21 tahun saat sudah melakukan hubungan seksual langsung pap smear. Ini kalau menurut ACOG gitu ya. Nah, dilakukan setiap tahun sampai usia 30 tahun. Ini kalau masih umurnya 21 tahun saat melakukan hubungan seksual. Dan selanjutnya setiap 3 tahun, tetap sama, setiap 3 tahun bila tidak ada kelainan pap smear. Jadi kalau pap smear-nya normal, HPV-nya normal, tidak ada cancer, tidak ada lesi prakanker, setiap 3 tahun sekali. Jadi ingat, bukan 1 tahun sekali. Karena ada banyak beberapa pasien tuh yang datang ke saya gitu ya, dok saya mau pap smear lagi, kapan terakhir? 1 tahun lalu, padahal hasilnya normal. Nah itu
sebenarnya ya nggak apa-apa ya kalau punya pohon duit mungkin di rumahnya ya boleh gitu ya. Tapi sebenarnya tidak efektif karena dinilai sebaiknya 3 tahun sekali gitu. Nah, yang selanjutnya kalau menurut ini dari US ininya perhimpunan dari US ternyata dilakukan screening sampai usia 65 tahun. Kalau menurut ICS atau American Cancer Society dilakukan screening sampai usia 70 tahun. Tapi kalau di Indonesia sendiri biasanya sampai 55 sampai 60 tahun sudah stop dilakukan screening gitu ya. Mungkin ada hubungannya sama ini ya, daya tahan hidupnya ya gitu ya. Survival rate-nya mungkin gitu. Nah, kalau ngomongin tentang vaksin HPV gitu ya, kalau kita ngomongin tentang vaksin HPV, jadi namanya aja vaksin sama kayak anak-anak nih di vaksin BCG, di vaksin polio, di vaksin hepatitis. Gunanya itu kan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Nah, vaksin HPV juga sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mencegah masuknya virus HPV ke dalam tubuh kita yang bisa bikin kanker serviks gitu. Ternyata keefektifannya tuh sangat efektif, hampir 100%. Jadi kalau misalnya kita sudah divaksin, insya Allah tidak akan kena kanker serviks. Nah, itu yang penting gitu. Jadi efektif bisa sampai 98% gitu ya. Nah, misalnya kita belum pernah divaksin gitu. Misalnya kita belum pernah divaksin dan kita terinfeksi virus HPV. Virus HPV itu sendiri masa inkubasinya itu 6 bulan sampai terjadi lesi prakanker atau si lesi HPV itu. Ini belum kanker, baru ada lesi prakanker saja. Itu masa inkubasinya 6 bulan. Tapi jangan sedih, Mami. Ternyata si virus HPV ini juga baik hati juga. Tidak semua akan menyebabkan lesi prakanker atau malah kanker serviks. Ternyata 75 sampai 90% dia akan regresi spontan atau dia akan sembuh ternyata gitu. Keren banget kan? Jadi jangan kaget. Jadi kalau misalnya nanti ada udah melakukan TINPrep plus pemeriksaan HPV, ternyata hasil HPV-nya tuh normal terkena virus HPV yang high risk lagi. Wah, langsung panik gitu ya. Tapi nggak ada lesi prakanker atau tidak ada kanker serviksnya, tapi HPV-nya positif. Nggak usah panik dulu, karena ternyata 75 sampai 90% dia akan regresi spontan. Dia akan sembuh. Nah, yang menjadi lesi prakanker itu 5 sampai 25% dalam waktu 4 tahun. Jadi dia sebenarnya dari orang normal sampai terjadi kanker itu tuh multi step. Jadi nggak langsung kena kanker serviks. Dia enggak. Makanya kenapa baik banget nih kanker ternyata. Ada lesi, ada metode penapisan yang sangat baik untuk mencegah kita supaya tidak terjadi kanker serviks gitu ya. Jadi ada pap smear, ada TINPrep, dan ada vaksin. Nah, sebelum terjadi kanker serviks, makanya kenapa penting banget dilakukan pap smear gitu. Nah, kalau sudah terjadi lesi prakanker, nanti dia akan menjadi kanker. Kalau misalnya nggak sembuh juga gitu ya, ternyata dalam 2 tahun dia akan menjadi kanker. Jadi hati-hati. Tapi prosesnya cukup lama gitu dan itu bisa dicegah. Bisa dicegah sebelum terjadi kanker. Ini di prakanker ini bisa diobatin nih sebenarnya nih. Di dalam tahap prakanker ini sebenarnya masih bisa diobatin supaya tidak terjadi kanker. Makanya penting melakukan pap smear. Kita tahu kita ada lesi prakanker atau tidak itu melalui pap smear atau melalui TINPrep gitu ya. Oke, next. Nah, di Indonesia sendiri ada 2 jenis vaksin. Ada vaksin kuadrivalen ya dan ada vaksin bivalen. Nah, kuadrivalen sendiri ya itu bisa mengcover 4 virus HPV. Yang 2 ini yang bisa bikin kanker serviks, yang high risk, nomor 16 sama 18. Dia tercakup di vaksin kuadrivalen yang ada di Indonesia. Yang 2 ini, yang 11 dan 6 ini, dia termasuk virus HPV yang high risk, yang biasanya kita temukan di penyakit menular seksual, seperti kondiloma mungkin, seperti apalah penyakit menular seksual, sifilis gitu misalnya. Tapi dia mengcover 16 dan 18 yang bisa bikin kanker serviks. Jadi ada 4 yang dia cover gitu ya. Pemberiannya ada 3 kali, 0, 2, 6. Jadi yang kedua itu 2 bulan dari yang pertama,
Yang ketiga itu 6 bulan dari yang kedua. Ini maksudnya 026 gitu. Yang jenis kedua vaksin bivalen. Ini juga tapi udah sangat jarang nih dokter-dokter menggunakan vaksin bivalen, tapi masih ada di Indonesia gitu. Dia cuman mengcover HPV nomor 16 sama 18 saja yang bisa bikin kanker serviks gitu. Nah, pemberiannya 016, berbeda sedikit sama yang quadrivalent itu gitu ya. Nah, apa namanya? Vaksin ini boleh diberikan dari usia 10 tahun sampai kalau di Indonesia seperti aku bilang tadi 55 sampai 60 tahun masih boleh diberikan. Tapi dosisnya kalau untuk anak-anak lebih sedikit, bukan lebih sedikit, cuma 2 kali pemberian. Jadi 0 sama 6 saja mungkin, yang di bawah 13 tahun. Tapi kalau di atas 13 tahun, pemberiannya sudah sama seperti orang dewasa. Jadi buat mamis-mamis yang punya anak perempuan gitu ya sudah di atas 10 tahun sebelum 13 tahun sudah boleh diberikan vaksin HPV ini. Dan baiknya lagi si vaksin ini kalau dari anak-anak sudah dapat ternyata nanti kalau sudah dia dewasa, sudah dia menikah tidak perlu diberikan booster lagi. Jadi hanya 1 kali saja. Saat dia anak-anak sudah cukup gitu. Tapi kalau misalnya belum pernah saat anak-anak ya mau nggak mau wajib saat dewasa nanti gitu. Nah, seperti aku bilang tadi, ternyata dia sangat efektif untuk mencegah infeksi infeksi HPV ya nomor 16 dan 18. Proteksinya bisa sampai 100% dijumpai pada 2 sampai 4 tahun pengamatan gitu. Oke, sudah selesai ternyata. Ya, terima kasih. Iya, waduh, kita nih semua yang makasih banget dok. Sorry banget tadi ada gangguan teknis, tapi benar-benar nih ilmunya bermanfaat banget. Karena aku sendiri jujur belum pernah loh vaksin HPV ini, jadi kayaknya habis ini bakal cek sih ke Opjin ya. Ya, betul. Terima kasih banget. Mungkin juga yang lain baru pada tahu nih ya, karena selama ini kita taunya pap smear, tapi kayak oh ternyata sekarang udah ada vaksinnya gitu ya, yang emang ternyata efektif banget. Nah, buat Mami semua kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom chat. Mungkin sebelum Mami bertanya saya sendiri yang mau tanya ya dok ya. Kan tadi kalau dilihat tuh tahapan-tahapannya sebenarnya si kanker serviks ini bisa dibilang baik gitu ya. Dia tuh memang ada tahapannya gitu sebelum menjadi kanker. Tapi kenapa ya beberapa kasus atau yang sering aku baca tuh tahu-tahu divonis kanker dan udah langsung kanker serviks dan udah langsung stadium 4. Nah, itu tanpa ada kayak gejala-gejala yang berarti. Nah, itu sebenarnya gimana ya, Dok ya? Sebenarnya kayak aku bilang tadi, kanker ini multi step, tidak langsung sampai ke tahap 4. Pasti sebelum tahap 4 dia sudah mengalami yang namanya lesi prakanker atau sudah ada keluhan-keluhan yang mungkin sudah sudah dialami gitu. Kalau masih dalam tahap lesi prakanker, yang pasti dia nggak akan ada keluhan, Mbak Lasti, gitu. Jadi kalau cuma virus HPV-nya doang, yang pasti dia nggak akan ada keluhan. Dia tidak ada postcoital bleeding, dia tidak ada vaginal discharge yang aneh-aneh gitu ya, dia nggak ada nyeri perut, pasti nggak ada. Tapi kalau dia sudah dalam tahap cancer, misalnya stadium rendah aja, pasti dia sudah memberi keluhan. Jadi mungkin dia yang kurang aware nih. Keluhannya itu. Jadi ada vaginal discharge yang aneh, yang sangat bau mungkin, atau gatal, atau sudah ada postcoital bleeding. Jadi kalau masih stadium 1 misalnya kalau 1A mungkin masih belum ada lesinya, masih belum ada nih kankernya. Yang kelihatan kalau masih 1A. Tapi kalau sudah 1B ke atas, kalau misalnya dia sudah memberikan keluhan dan dokternya periksa, itu di mulut rahimnya tuh pasti sudah ada tampilan cancer tuh pasti sudah ada. Gitu. Jadi aku nggak punya gambarnya sih ya, cuman kalau Mamis bisa ngebayangin gitu ya, ada sayur brokoli itu hinggap di mulut rahimnya Mamis gitu ya. Nah kayak gitu tuh cancernya. Tapi itu kalau udah stadiumnya lanjut gitu. Jadi bentuknya kayak gitu, udah kayak gitu bentuknya. Jadi udah, apalagi kalau stadiumnya sudah stadium 4 gitu. Jadi, jadi udah sangat pasti akan ada keluhan sih sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin orang kadang ignoran ya dengan keluhan-keluhan itu betul. Ya. Jadi akhirnya jadi sesuatu yang berlanjut tanpa disadari kayak gitu kurang lebih ya dok ya. Oke, jadi mungkin ya dari webinar ini sih akhirnya jadi kita belajar dan kayak mungkin lebih memperhatikan kesehatan ini ya, reproduksi kita ya, kesehatan bagian kewanitaan kita. Nah, udah ada pertanyaan yang masuk nih dok.
dari Mam Endah Winaryuni. Halo dok, mau tanya, kalau lagi pakai KB spiral, boleh cek pap smear? Dan apa virus seperti HPV bisa terdeteksi? Ada tanda-tanda kelihatan yang walaupun belum dites. Oke. Yang penting syarat sebelum melakukan, jadi tadi nomor 1, jawabannya boleh dengan IUD bisa dilakukan pap smear gitu. Oke. Sebelum melakukan pap smear, syaratnya adalah 3 hari tidak berhubungan atau bebas dari darah haid minimal 3 hari. Yang penting nggak berdarah minimal 3 hari. Nah itu, jadi supaya nggak saru gitu. Tapi kalau pemeriksaannya dengan menggunakan tin prep, sebenarnya itu sudah bisa dicuci tuh. Kalau misalnya ada sperma gitu ya, atau misalnya ada darah-darah, itu masih bisa dicuci. Tapi idealnya 3 hari tidak berhubungan dan 3 hari tidak melakukan tidak haid misalnya, minimal 3 hari deh gitu, tidak berdarah misalnya gitu. Dengan IUD bisa atau boleh melakukan pap smear. Balik lagi, kalau baru terkena virus HPV, keluhannya mungkin tidak ada gitu, karena dia tidak memberikan tidak mengganggu imunitas kita biasanya gitu. Tapi bisa diketahui dengan pemeriksaan virus HPV, DNA, dan tin prep yang sudah tadi aku jelasin. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ternyata kita terkena virus HPV, jadi pap smear-nya bukan 3 tahun lagi, tapi mungkin pap smear-nya 3 atau 6 bulan lagi diulangnya, rutinnya, kayak gitu. Karena kan seperti aku bilang tadi, ternyata 75% sampai 90% ternyata dia bisa regresi spontan, dia bisa normal lagi virus HPV gitu, jadi bisa hilang virusnya. Jadi sebenarnya virus itu kan self limiting ya, kayak virus influenza gitu. Tapi ternyata ya memang ada sedikit sedikit virus yang bisa bertahan sampai terjadinya kanker gitu. Oke, baik. Terima kasih ya dok penjelasannya, cukup jelas sekali nih. Nah, next kita mau lanjut ke Mam Nurul. Dok, pernah ada kasus nggak sih pasien udah divaksin tapi tetap kena kanker serviks? Nah, tadi ternyata menurut ilmu yang udah dipelajarin, ternyata efektifnya bisa sampai 100%. Bisa Tadi sampai bisa 100%. regresi tadi ya dok ya? Jadi bisa sampai 100%. Jadi ternyata makanya kenapa penting banget vaksin. Ternyata bisa sampai 100% bisa tidak mengakibatkan terjadinya kanker serviks. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada tapi bisa bisa jadi nggak jadi kanker gitu ya gara-gara ternyata vaksin gitu. Oke, dari Mam Rara bertanya, saya ibu menyusui, kalau belum haid boleh pap smear nggak dok? Jadi maksudnya ini abis lahiran dan sama sekali belum haid gitu? Boleh banget. Oh boleh Jadi banget. yang disarankan malah nanti ibu menyusui itu kalau misalnya sudah pap smear boleh untuk dilakukan segera vaksin HPV boleh. Tapi kalau ibu hamil nggak boleh dilakukan vaksin. Tapi kalau ibu menyusui boleh boleh pap smear dan boleh vaksin. Ibu hamil boleh nggak pap smear? Sebenarnya boleh, tapi sebaiknya ditunggu sampai sampai lahiran gitu. Oke, thank you dok. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mam Erva. Dok, apakah kanker serviks dapat diturunkan secara genetik? Sebenarnya ini pertanyaan saya juga sih. Sebenarnya kanker serviks ini lebih banyak secara genetik atau lebih ke lifestyle, gaya hidup gitu ya? Dua-duanya benar Mbak Lasti. Jadi kalau misalnya orang tua kita atau saudara perempuan kita atau ibu kita ya salah satunya punya punya kanker, apapun kankernya, kanker payudara misalnya atau kanker getah bening, sebaiknya yang di bawah-bawahnya itu anaknya, anak perempuannya gitu ya, cucu perempuannya rutin melakukan screening. Jadi bukan penyebab atau tidak ada hubungan langsung ternyata, tapi ternyata faktor resikonya juga tinggi terhadap faktor genetik itu ternyata jadi faktor resiko tertinggi juga gitu. Jadi kayak misalnya ibu aku saya payudara, ya tetap screeningnya bukan cuma pap smear, mungkin mamografi setiap 3 tahun gitu atau USG payudara plus pap smear gitu. Oke, jadi memang faktor resikonya lebih besar lah ya dok kalau memang ada riwayat genetik gitu ya. Nah, selanjutnya dari Mam Nurul, ini mau tanya kalau misalnya belum pernah sama sekali pap smear dan vaksin. Jadi sebenarnya mendingan pap smear dulu atau langsung vaksin?
Which one yang duluan sebenarnya? Kalau untuk ibu-ibu yang sudah menikah, pap smear dulu. Tapi kalau misalnya belum 3 tahun, vaksin dulu juga boleh. Misalnya belum 3 tahun melakukan hubungan seksual. 3 tahun, sebelum 3 tahun ya, boleh vaksin dulu. Tapi kalau sudah melakukan hubungan seksual lebih dari 3 tahun, sebaiknya pap smear dulu, gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mam Yuni. Aku pernah dengar katanya kalau haid suka sakit perut, atau biasanya kan kayak sakit banget ya kalau haid gitu, itu cikal bakal gangguan rahim, serviks, atau yang lainnya. Bener nggak sih, Dok? Enggak, belum tentu, belum tentu. Jadi kalau misalnya nyeri saat haid penyebabnya macam-macam. Atau bisa saja normal gitu. Makanya mesti cek ke dokter kandungannya, dilakukan USG. Penyebab yang paling sering menyebabkan nyeri haid itu adalah adanya endometriosis yang dibentuk oleh kista endometriosis atau adenomiosis di dalam rahim dia. Jadi bukan langsung kanker serviks, makanya mesti cek. Tapi kalau misalnya tidak ada adenomiosis, tidak ada kista endometriosis, mungkin saja normal. Jadi hanya reaksi inflamasi yang terjadi saat haid. Jadi belum tentu ada apa-apa juga sih. Tapi kalau misalnya nyerinya sampai nyeri hebat gitu ya, sampai harus minum obat, sampai nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas, ya mesti cek sih harusnya. Oke. Dari Mam Sasa, pernah ada case nggak sih pasien hamil dan saat hamil baru tahu kalau ada kanker serviks? Nah, kalau seperti itu tindakan apa yang perlu dilakukan, Dok? Apakah akan membahayakan kandungan janin atau sendiri? Wah, menarik banget nih pertanyaan. Wah, itu aku pernah mendapatkan saat aku masih sekolah dulu ya. Tapi kalau selama 6 tahun, 7 tahun praktek sebagai dokter obgyn, alhamdulillah nggak pernah. Oke, alhamdulillah ya. Tapi waktu kita sekolah dulu, waktu sekolah obgyn di RSCM gitu kan, kalau kita udah nyampe RSCM itu kan kayaknya udah apa ya, penyakitnya udah terminal gitu kan maksudnya ya. Tapi emang ada saja, tapi ya gitu terapinya tetap sama seperti sama seperti ibu-ibu yang tidak hamil. Jadi sorry to say, jadi mungkin yang kita selamatkan mungkin adalah ibunya. Mungkin kalau misalnya sudah sampai pemberian harus kemoterapi, harus radioterapi, itu kan juga membahayakan janin kan. Tapi yang pasti yang kita yang pasti kita harus betul-betul berbicara dengan si pasien gitu ya. Kita mau bikin kualitas hidupnya jadi lebih baik, survival rate-nya jadi lebih meningkat dengan pemberian kemoterapi atau radioterapi. Ya mungkin akan ada yang dikesampingkan. Tapi dulu pernah waktu sekolah ya. Tapi sekarang udah alhamdulillah sih nggak pernah. Ya, benar-benar jangan sampai ya, Dok. Iya. Amin. Oke, dari Mam Syara, boleh suntik HPV tanpa pap smear nggak sih, Dok? Jadi kan tadi rekomendasinya kalau udah menikah pap smear dulu. Nah, tapi kayak pengen langsung vaksin aja nih tanpa pap smear. Sebenarnya boleh, tapi sebaik-baiknya pap smear dulu, apalagi kalau sudah melakukan hubungan seksual lebih dari 3 tahun. Gitu. Jadi gini, contoh kasus begini, misalnya kita terinfeksi, kita pernah punya riwayat lesi prakanker yang sudah pernah disembuhkan, gitu. Tapi kan kita belum pernah vaksin misalnya, tapi kita pernah punya riwayat nih lesi prakanker, boleh nggak kita vaksin? Boleh, gitu. Atau kasus lain misalnya, kita pernah terinfeksi HPV 1 tahun yang lalu, tapi sekarang kita cek lagi ternyata udah nggak ada, boleh nggak? Boleh vaksin HPV, gitu. Tapi kan untuk tahu data-data itu kita mesti pap smear, kita mesti cek nih HPV-nya, gitu. Makanya kenapa aku bilang sebaiknya pap smear atau cek HPV dulu. Tapi kalau kamu ya itu, kalau misalnya belum pernah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah tapi kurang dari 3 tahun, silahkan kalau mau vaksin duluan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau di luar itu sebaiknya pap smear dulu. Gitu. Oke, jadi cukup jelas ya, yang udah menikah memang rekomendasinya sebaiknya pap smear dulu aja ya, dan cek HPV itu ya, cek dulu. Oke, dari Mam Putri mau tanya, Dok, apakah kanker itu turunnya silang, Dok? Kanker serviks, misalnya mama kanker lalu turunnya ke anak laki-laki bukan perempuan, silang gitu. Dan yang kedua, apakah wanita yang menikah yang jarang berhubungan badan, kemungkinan kanker serviksnya lebih kecil? Yang udah menikah dan jarang berhubungan badan, atau justru yang belum menikah sama sekali dan belum melakukan hubungan badan itu mempunyai resiko yang lebih kecil, kayak gitu? Oke, jadi kalau turunan silang bukan silang ya, jadi sebenarnya satu garis gitu loh Mbak Lasti. Satu garis. Jadi kalau misalnya ibunya, anaknya, cucunya itu bisa kena.
atau Oke. saudara perempuan ibunya kanker. Mungkin ponakannya juga bisa kena. Jadi dia turun, jadi bukan silang Turunnya ya. langsung Ya, vertikal turunnya gitu lah langsung. ya pokoknya. Tapi kalau misalnya kita menganggap semuanya, misalnya nih, ibunya kalau di luar negeri tuh sebenarnya untuk anak laki-laki itu common diberikan vaksin HPV karena common terjadi kanker penis di luar negeri ya, di Amerika misalnya. Oke. Karena kan apa namanya, sunat itu kalau buat orang luar negeri mungkin bukan hal yang biasa terjadi seperti di Indonesia, sunat Betul. gitu. Ya. Ternyata sunat pada laki-laki itu ternyata bisa mengurangi, sangat-sangat mengurangi resiko terjadinya kanker penis yang disebabkan oleh virus HPV gitu. Makanya kenapa kalau di luar negeri tuh anak laki-laki tuh vaksinnya virus HPV juga. Kalau Indonesia belum ada rekomendasi untuk anak laki-laki karena kebanyakan anak laki-laki disunat di Indonesia. Jadi Iya, aman. Gitu betul. maksudnya ya. Dan mungkin kalau di luar negeri aktivitas seksual lebih bebas ya, Dan Dok lebih ya. Itu tinggi. Iya betul, betul. Nah, jadinya memang resikonya sangat lebih besar untuk laki-laki ya, ya. ya, betul, betul. Nah, tadi pertanyaan keduanya, jadi kalau misalnya yang menikah tapi jarang berhubungan badan dan ataupun yang tidak menikah gitu ya, apakah itu resikonya lebih kecil untuk tidak terkena kanker serviks? Pokoknya mau dia sering atau tidak, tapi sudah pernah melakukan hubungan seksual, itu ternyata meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks gitu. Jadi intinya apa namanya, harus berhubungan seksual secara aman itu sangat dianjurkan. Jadi tidak multi partner misalnya gitu ya. Kalau dulu kanker serviks memang sangat identik dengan multi partner relationship ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya polutan gitu ya, makanan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, imunitas tidak terjaga, ternyata kalau kita tidak multi partner pun ya tetap ada resiko terjadinya kanker Betul. serviks gitu. Jadi kalau sekarang ya, kita ngomongin sekarang nih, masa sekarang. Jadi polusi apa polutan di mana-mana gitu ya. Makannya junk food, ngerokok, alkohol gitu. Tadi kan udah aku bilang, merokok itu ternyata sangat-sangat meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Jadi udah bukan kayak zaman dulu lagi. Ini gara-gara dia nih apa suka serong gitu misalnya atau multi partner seks gitu. Ternyata nggak juga sekarang. Jadi hati-hati, lebih hati-hati sekarang gitu. Oke, nah pertanyaan, mungkin kita masuk ke 3 pertanyaan terakhir ya nih ya Dok. Ini ada yang nanya dari Mam Aula, salah satu faktor risiko karena kontrasepsi hormonal, sedangkan wanita usia subur di Indonesia lebih banyak memilih KB hormonal, misal suntik KB atau pil KB. Apa yang bisa dilakukan WUS itu supaya mengurangi resiko kanker serviks? Oke. Tadi ya dengan gaya hidup sehat misalnya gitu ya Dok ya. Jadi kalau menurut penelitian, pemakaian kontrasepsi hormonal yang dapat meningkatkan resiko terjadi kanker serviks itu adalah pemakaian di atas 10 tahun, gitu sebenarnya. Jadi jauh lebih tinggi bisa terjadi kanker serviks. Jadi kalau misalnya kontrasepsi hormonal hanya dipakai 2 tahun, 3 tahun, ya nggak segitunya akan meningkatkan faktor resiko terjadinya kanker serviks. Atau boleh dicoba untuk pemakaian kontrasepsi yang nggak hormonal. Kalau misalnya mau jangka panjang, misalnya nggak mau hamil lagi, 7 tahun, misalnya 5 tahun atau 7 tahun lagi baru pengen hamil lagi. Kan ada kontrasepsi yang tidak hormonal, misalnya IUD, gitu. IUD atau kondom ya, tapi kondom tidak sebaik dan tidak seefektif IUD gitu. Mungkin bisa dicoba metode kontrasepsi lain. Itu harus konsultasi ke dokter kandungan kamu sih gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya menarik nih dari Mam Denas dan Mam Cindy. Mungkin aku coba rangkum ya. Yang Mam Denas itu bertanya kalau misalnya habis vaksin HPV kemudian hamil, apakah udah terbentuk antibodi vaksinnya? Nah, kemudian dari Mam Cindy ini related juga dengan kehamilan. Kenapa kalau habis vaksin HPV nggak boleh hamil? Terus kalau udah selesai sampai dengan selesai vaksinnya, gimana tuh, Dok? Oke, jadi pada prinsipnya ibu hamil tidak boleh vaksin HPV gitu. Tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan ternyata hamilita ternyata ya,
Jadi misalnya dia baru 2 kali nih, baru 2 kali suntiknya. Kan jarak dari yang kedua, yang ketiga itu kan 6 bulan kan Mbak Lasti. Betul, iya. Jarak itu ternyata dia hamil. Nggak apa-apa juga, tapi nanti setelah dia melahirkan langsung dilakukan vaksin. Yang penting jarak dari yang kedua sampai yang terakhir itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Gitu. Kalau udah lebih dari 1 tahun apa nih dok yang harus diulang. Jadi 3 kali itu harus diulang lagi. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya lagi vaksin, terus habis itu di tengah jalan tiba-tiba hamil, itu sebenarnya tidak apa-apa ya, tidak mempengaruhi, harusnya tidak mempengaruhi kehamilan atau janin gitu ya. Nanti kalau udah lahiran ya langsung aja vaksin. Betul, tidak ada transmisi vertikal sih maksudnya. Jadi nanti malah sebenarnya lebih aman kalau misalnya mami sudah divaksin gitu. Oke. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mam Putri ya. Mam Putri sharing nih, saya pernah pap smear beberapa tahun lalu. Dokter bilang saya keputihannya banyak, tapi alhamdulillah pas dicek hasilnya masih aman, tidak ada bakteri. Bagaimana ya agar kita bisa waspada sedini mungkin? Apakah sering ganti celana dalam agar tidak lembab itu ngaruh? Terus kemudian din prep ini sepertinya prosesnya apakah sama memakai swab di mulut rahim? Dan haruskah ada surat pengantar dari dokter kandungan? Oke. Sebenarnya yang paling penting adalah menjaga atau apa ya, personal hygiene deh istilahnya ya. Personal hygiene itu sangat-sangat penting gitu. Jadi mungkin penggunaan panty liner itu tidak disarankan gitu ya. Terus menjaga area kewanitaan dengan sering berganti celana dalam, menggunakan celana dalam katun pasti lebih baik daripada menggunakan celana dalam yang ketat dan bahannya lebih licin gitu, itu lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya momis kerja atau bepergian, nyetok celana dalam lebih banyak. Jadi misalnya 3 jam atau 4 jam ganti celana dalam, mau dia bersih atau tidak, daripada menggunakan panty liner gitu. Dan setelah buang air kecil atau setelah buang air besar, pastikan betul-betul kering dan bersih baru memakai celana dalam. Bisa juga menambah konsumsi probiotik, misalnya didapatkan di di yogurt atau Yakult, itu boleh diminum rutin. Ternyata probiotik itu bisa menjaga atau bisa meningkatkan kuman baik di area vagina gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu. Oke. Kirain selama ini hanya kalau misalnya kita mengkonsumsi probiotik hanya di usus gitu sih dok. Ternyata bisa di daerah lain juga ya. Betul. Oke, baik. Mungkin tadi yang kedua yang tim prep itu ya? Oh iya, yang tim prep benar, yang tim prep. Tadi apa tim prep itu sebenarnya kalau misalnya rumah sakitnya menyediakan fasilitas tim prep dan itu sudah otomatis dilakukan oleh dokter kandungan, jadi tidak perlu ada surat rekomendasi, itu sudah pasti dilakukan oleh dokter kandungan. Dan pengerjaannya sama saja dengan pap smear konvensional, cuman kalau tim prep itu dia menggunakan wadah cairan lagi, jadi gunanya yaitu untuk supaya sel-sel kankernya lebih terlihat dan membersihkan kalau misalnya memang ada bekas-bekas darah atau bekas-bekas discharge yang lain yang diambil saat swab di mulut rahimnya itu gitu. Oke, baiklah. Sepertinya ada satu pertanyaan terakhir nih dari Mam. Oke, aduh, nggak habis-habis Mbak Lasti. Iya. Banyak banget satu kali ya. Bu Mil itu boleh nggak sih melakukan pap smear? Tadi boleh. Boleh ya kalau Bu Mil melakukan pap smear? Boleh, sebenarnya boleh. Cuman sebaiknya dilakukan setelah setelah melahirkan. Soalnya apa? Jadi di mulut rahim area yang diambil atau dipulasnya nanti itu cakupan selnya itu akan jadi lebih melebar gitu sebenarnya. Takutnya tidak memuaskan sel-sel yang diambilnya itu, walaupun sebenarnya boleh. Jadi mungkin kalau aku dokter kandungan pribadi tidak rutin melakukan melakukan pap smear saat pada ibu hamil gitu ya, kecuali memang dia ada faktor resiko. Misalnya setiap berhubungan dia berdarah atau memang dia ada discharge yang aneh-aneh. Tapi
aku yakin deh, mungkin dokter-dokter di luar sana, dokter-dokter kandungan di luar sana juga sebenarnya tidak rutin melakukan, tapi dilakukannya nanti setelah melahirkan supaya sel-selnya ngumpul lagi. Jadi cukup memuaskan untuk dilakukan pemeriksaan pap smear nantinya seperti itu gitu. Oke, jadi jelas ya rekomendasinya memang boleh, tapi sebaiknya lebih baik setelah lahiran aja karena tadi ya alasan. Oke dokter, kita udah selesai. Thank you banget. Terima kasih banyak ilmunya hari ini. Udah menyempatkan waktu ya kan. Pasti habis pulang praktek tadi habis ada lahiran malah ya kayaknya aku dengar ya. Aku hampir nggak bisa datang ke sini Mbak Lasti. Oh gitu ya. Oke, thank you banget. Nah, kita sekarang akan lanjut foto bersama nih ya. Jadi buat mami semua peserta boleh minta tolong untuk kameranya dinyalakan. Kita akan foto bareng-bareng sama dokter. Habis itu dokter boleh untuk live. Kemudian saya akan melanjutkan acara dengan door prize. Jadi mami semua untuk stay tune ya, karena kali aja malam ini menang nih door prize dari Dulcido Cookies. Oke, sebentar ya. Mam Indi udah siap nih untuk take picture ya. Kita foto bersama ya. Ini karena lagi pandemik, jadi kita cuma bisa ketemu lewat Zoom nih dok ya. Moga-moga udah kita bisa segera jumpa lagi. Kita adain acara lagi offline ya, biar Amin, lebih amin. seru lagi. Amin ya kan. Yang penting kita sehat dulu Mbak Lasti, semuanya sehat itu mahal sekarang. Iya benar, yang penting sehat dulu. Terus jangan lupa kalau misalnya ada kesempatan untuk vaksin COVID, kalau ada kesempatan vaksin HPV lebih baik lagi ya, dok ya. Oke, baik. Yuk siap-siap. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Oke, ini ada 39 peserta malam ini yang udah join. Terima kasih juga para mamis. Terima kasih sekali lagi Dokter Ika, thank you banget atas waktunya, kesempatannya. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih banyak ya, Dok. Semuanya aduh seneng banget. Ya, Semoga sehat-sehat juga ya. Oke, assalamualaikum. Dokter juga sehat-sehat selalu keluarga ya. Waalaikumsalam. Oke, nah mami semua thank you banget yang masih stay tune dan lanjut terus sampai akhir acara ini. Sorry banget tadi ada kendala teknis. Jadi kita sekarang akan go to door prize untuk 3 pemenang. Hadiahnya dari Dulcido. Akan dibantu sama Mam Indi untuk spin wheel-nya. Silakan Mam Indi. Oke, benar. Sorry, ada pesan-pesan sponsor yang harus saya bacakan. Wait sebentar. Oke, jadi sekedar mengingatkan aja mami semua bahwa semua rangkaian webinar mau pre-event maupun event kita nantinya itu terselenggara berkat kerjasama dan support dari para sponsor. Salah satunya adalah Slick Baby 8 perlindungan sempurna. Kemudian ada Gun Premium Pans Masa Sara dengan lapisan pengontrol pH yang dapat menyeimbangkan pH sehingga dapat mengurangi terjadinya ruam. Kemudian ada Andalan pilihan perempuan Indonesia. Dan satu lagi ada Little Monk, Natural Toys Happiness from Nature. Thank you para sponsor. Sekarang kita akan lanjut ke door prize dengan 3 pemenang hadiah dari sponsor kita Dulcido. Silahkan Mam Indi. Ya. Jreng. Siapakah yang beruntung malam ini? Pemenang pertama adalah Jreng. Mam Yuni. Halo Mam Yuni, masih ada kah? Coba aku bantu liatin ya.
Tadi Mam Yuni. Ada. Halo Mam Yuni. Congratulations. Nanti hadiahnya akan dikirim dan dikontak sama Momin ya. Mam Yuni. Oke. Next. Pemenang kedua. Mam Erva. Masya Allah Mam Erva. Selamat ya. Congratulations Mam Erva. Selanjutnya. Ini kebetulan aku sebagai panitia dan host tuh nggak pernah dapat ini loh, door prize loh, sedih banget. Oh, Mam Putri Kasubrata. Tadi ada banyak pertanyaan dari Mam Putri. Apakah masih ada? Masih, hore. Oke, selamat untuk 3 pemenang malam ini. Terima kasih banyak udah join webinar malam ini. Kita akan ada acara, yaitu acara Hari H di tanggal 6 Juni nanti, di hari Minggu. Jadi siapin semua yang udah disiapkan oleh panitia. Nanti kita ketemu hari Minggu ya, seru-seruan bareng di Birthday Best eventnya BCMA 2020. Ya, jadi untuk malam ini terima kasih banyak. Saya undur diri dan Mam Indi juga undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you semuanya. Ya, gimana dong?